Setelah kemunculan Xiaoyan, dia lantas memberikan pil pemulihan Doqi kepada He Qing. Qian Shuang yang melihat ada seorang bocah ikut campur pun sontak menegaskan bahwa siapapun yang berani ikut campur tidak akan bisa pergi dengan selamat. Baru saja kata-kata ini terdengar, tubuh Xiaoyan seketika memancarkan aura yang sangat menakutkan, sembari berkata bahwa seorang elit Banseng tidak layak untuk berbicara di hadapannya. Dalam sekejap, Xiaoyan pun menghilang dan langsung mencekram kepala Huozan tanpa belas kasihan sedikit pun. Kekuatan dahsyat ini sontak membuat semua orang tersadar bahwa Xiaoyan ternyata adalah seorang elit Doseng. Tentu saja orang yang paling terkejut adalah He Qing dan juga Tetua Zuli. Mereka tak menyangka dalam beberapa tahun singkat Xiaoyan telah mencapai ranah Doseng dari puncak bintang 5 Dozun. Di lain sisi, Xiaoyan mengabaikan keributan tersebut dan segera memasang segel untuk mengunci Doqi di tubuh Huozan. Qian Shuang yang tidak ingin mengalami nasib serupa pun bergegas untuk melarikan diri. Namun sayang, jalan yang dia pilih justru mengarah kepada kelompok Yao Ming. Beberapa kilatan cahaya pun melonjak dari arah Yao Ming dan langsung menumbangkan Qian Shuang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas memperkenalkan Yao Ming sebagai ketua dari klan Piton Sembilan Tanah. Informasi ini jelas membuat He Qing dan juga Tetua Zuli sedikit tertegun. Pasalnya, sebelumnya mereka sempat mendengar rumor terkait aliansi antara 3 pulau naga dengan klan tersebut. Yao Ming pun buru-buru menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat ini murni karena undangan Xiaoyan untuk membantu Pulau Naga Timur. Tetua Zuli pun tak mempertanyakan lebih jauh, bagaimanapun kondisi mereka sekarang memang sangat membutuhkan banyak bala bantuan untuk bisa mengalahkan ketiga pulau naga lainnya. Di situ Tetua Zuli lantas menjelaskan kondisi Pulau Naga yang semakin parah, terutama Xian yang sedang dikepung oleh 3 raja naga sekaligus. Ekspresi Xiaoyan pun sontak berubah menjadi serius. Situasi Pulau Naga tampaknya jauh lebih buruk dari apa yang dia pikirkan. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pun segera meminta Tetua Zuli untuk membawanya ke tempat Xian berada. Xian lalu berpindah ke wilayah utama Pulau Naga. Seperti yang dikatakan, kondisi di tempat ini sangatlah kacau, bahkan para prajurit ditempatkan di seluruh penjuru untuk mengepung tempat tersebut. Siapapun yang mencoba untuk melarikan diri akan langsung dihabisi oleh para pasukan dari 3 aliansi Pulau Naga. Sesaat kemudian, pemimpin pasukan tersebut merasakan kedatangan kelompok Xiaoyan dan segera memerintahkan seluruh pasukan untuk melepaskan serangan gabungan. Namun sayang, tentu saja serangan semacam ini tidak akan mampu untuk menahan Xiaoyan. Dalam sekejap, Xiaoyan pun melepaskan energi Doqi miliknya dan berhasil memblokir serta menyapu bersih seluruh pasukan yang menghalangi jalan mereka. Xiaoyan pun mengabaikan kejadian tersebut dan bergegas menyapu pandangannya untuk mencari keberadaan Xian. Dari kejauhan terlihat sosok wanita bersirah ungu tampak sedang membuat sebuah tombak naga di tangannya. Di samping itu, dia juga tengah berhadapan dengan 3 sosok kuat yang tidak lain adalah 3 raja Pulau Naga. Meskipun Xiaoyan mampu merasakan bahwa kekuatan Xian sekarang sudah berada di atasnya setelah menyerap buah asal naga Phoenix, tetapi kekuatan dari 3 raja naga juga telah meningkat dan bahkan telah melampaui Yao Ming. Menurut penglihatan Xiaoyan, ketiganya setidaknya sudah mencapai bintang 3 Doseng. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun segera membawa seluruh anggotanya menuju aula naga untuk membantu Xian. Namun setibanya di sana, mereka tiba-tiba dihadang oleh sosok kekar bernama Xuan Mo dari Pulau Naga Barat yang memiliki kekuatan bintang 2 Doseng. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera mengirim seluruh anggotanya ke dalam aula naga dan bergegas mengaktifkan tubuh kaca kingkong dan langsung beradu tinju dengan Xuan Mo. Gelombang energi yang dihasilkan dari benturan tersebut sontak membuat seluruh aula naga bergetar hebat. Setelah pertukaran itu, 2 sosok tetua dari Pulau Naga Selatan pun muncul dan menghampiri Sumo. Kekuatan keduanya sangatlah tinggi, bahkan telah mencapai puncak bintang 2 Doseng. Di lain sisi, 2 tetua Pulau Naga Timur juga muncul dan menghampiri Xiaoyan untuk bertarung bersamanya. Mereka juga menegaskan kepada pasukan aliansi 3 Pulau Naga agar tidak bertindak arogan dan sampai melukai teman sang Kaisar Naga. Terlebih para pengkhianat seperti mereka yang rela bekerja sama dengan pihak luar harus dimusnahkan, bahkan meski nyawa adalah taruhannya. Melihat keributan ini, Xiaoyan pun akhirnya menyadari bahwa pada dasarnya semua pulau naga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyatukan klan naga Void kuno. Hanya saja mereka memiliki gagasan yang berbeda sehingga menyebabkan perselisihan yang terus meluas. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas bersuara dan menegaskan kepada 3 aliansi pulau naga agar tidak berharap klan Phoenix Iblis Surgawi akan datang membantu. Setelah mengatakannya, Xiaoyan lalu menunjukkan tetua klan Phoenix yang telah dia sandra sebelumnya. Hal ini jelas membuat 3 tetua dari pihak aliansi murka dan langsung menyerang Xiaoyan untuk yang kesekian kalinya.
Benturan keras antara elit Doseng ini sontak menimbulkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan dan memaksa semua orang untuk menjauh dari lokasi pertempuran tersebut. Di lain sisi, pertempuran hebat antara kedua kubu juga terus berlangsung, akan tetapi meskipun jumlah pasukan dari 3 Pulau Naga jauh lebih banyak, tetapi daya tempur yang dimiliki Pulau Naga Timur jauh lebih tinggi, sehingga pertempuran ini terus berlanjut dan tiada akhirnya. Dikarenakan kondisi Xian tampak semakin terdesak, Xiaoyan pun meminta tetua Zuli agar membantu 2 tetua lainnya untuk menahan 3 panatua Pulau Naga, sementara dia akan menerobos masuk dan membantu Xian. Di tengah pertempuran sengit tersebut, Xiaoyan dengan cepat muncul sembari melepaskan serangan dan berhasil memukul mundur ketiga Raja Naga. Meskipun kemunculan Xiaoyan ini sempat membuat Xian bahagia, tetapi dia merasa jauh lebih khawatir karena kekuatan dari 3 Raja Naga sangatlah besar dan bukan lawan yang sepadan bagi Xiaoyan. Oleh karenanya, dia meminta Xiaoyan untuk segera mundur dan menjauh dari medan tempur. Tentu saja, Xiaoyan tak menghiraukan ucapan tersebut dan kembali melanjutkan pertempuran. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan segera mengaktifkan teknik amarah Huang Quan untuk menahan ketiga Raja Naga. Melihat kemampuan Xiaoyan yang ternyata mampu bersaing dengan mereka bertiga, Xian pun tak punya pilihan selain menerima bantuan tersebut dan bertarung bersamanya. Belum sempat untuk melancarkan serangan balasan, Xiaoyan lagi-lagi memberikan kejutan kepada 3 Raja Naga dengan melepaskan teratai api pemusnahan 5 warna yang begitu dahsyat. Ledakan Doqi yang menyebar dari serangan ini bahkan menyebabkan seluruh ahli di bawah ranah Banseng seketika lenyap tak tersisa. Akan tetapi meskipun Xiaoyan telah berhasil melancarkan 2 serangan tingkat tinggi tersebut secara telak, namun ketegangan di wajahnya sama sekali tak menghilang. Pasalnya, Xiaoyan jelas menyadari bahwa ketiga Raja Naga yang memiliki garis keturunan kuno sejati pasti tidaklah mudah untuk ditumbangkan. Seperti yang dipikirkan oleh Xiaoyan, ketiga Raja Naga tampaknya berhasil selamat dan mengaktifkan bentuk naga void mereka. Meski terluka cukup parah akibat serangan Xiaoyan sebelumnya, namun mereka segera melancarkan serangan gabungan untuk melenyapkan Xiaoyan. Tepat sebelum pilar energi tersebut tiba, Xiaoyan bergegas membentuk perisai dari 4 api surgawi miliknya. Walau berhasil memblokir pilar Doqi dari ketiga Raja Naga, namun Xiaoyan masih menerima efek benturan dan memuntahkan darah. Melihat kesempatan tersebut, Raja Naga Utara pun segera mengambil tindakan dan menghantam dada Xiaoyan dengan kekuatan penuh. Setelah melepaskan begitu banyak teknik tingkat tinggi serta menerima serangan fatal di tubuhnya, ketiga Raja Naga yakin Xiaoyan pasti sudah tak mungkin untuk melakukan perlawanan lagi. Oleh karenanya mereka segera melesat dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan saat itu juga. Namun tepat ketika tinju Raja Naga Selatan akan menghantam Xiaoyan, sebuah pilar Doqi emas pun seketika melesat dari arah belakang dan langsung memotong lengannya dalam sekejap mata. Cahaya ini ternyata berasal dari Xian yang telah memulihkan kekuatannya. Tidak hanya itu, pada saat ini Xian tidak lagi membawa sebuah tombak, melainkan sebuah pedang emas legendaris yang disebut sebagai pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga sendiri merupakan warisan klan naga void kuno yang hanya pernah digunakan oleh Kaisar Naga sebelumnya. Tidak hanya itu, Kaisar Naga terdahulu baru bisa menggunakan teknik ini setelah mencapai bintang 6 Doseng. Siapa sangka Xian mampu menggunakannya meski kekuatannya baru mencapai bintang 4 Doseng. Fenomena ini sontak membuat semua orang dipenuhi rasa takut yang mendalam. Bagaimanapun senjata ini sangat ditakuti oleh seluruh anggota klan Naga Void kuno. Berbeda dengan anggota aliansi 3 Pulau Naga, para tetua Pulau Naga Timur benar-benar dipenuhi kegembiraan. Selain kekuatan yang menakutkan, pedang pembunuh naga juga membuktikan bahwa Xian benar-benar seorang kaisar naga sejati. Jika ketiga Raja Naga masih bersikeras melawan, maka di masa depan mereka kemungkinan akan benar-benar dipenggal dengan pedang tersebut. Tentu saja ini bukanlah sebuah ancaman belaka. Para tetua yang sebelumnya bersikap arogan kini sepenuhnya terdiam dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tekanan yang terpancar dari pedang tersebut sangatlah mendominasi hingga berhasil membuat semua anggota klan tunduk di bawahnya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.